Syahri, atau yang biasa disebut Hari, pernah mendapatkan pengalaman menyeramkan di tahun 2007. Di samping rumahnya, terdapat 8 kontrakan yang semuanya itu terisi oleh pasangan suami istri yang bisa dibilang masih relatif muda, umurnya itu sekitaran 20-an sampai 30-an. Kebanyakan di antara pasangan itu, suaminya bekerja di kebun yang tidak terlalu jauh dari lokasi dari tempat mereka tinggal. Namanya hidup rumah tangga, pasti kadang menghadapi masalah. Tapi, di antara ke-8 pasang suami istri di situ, ada satu pasang yang kelakuannya ini jauh dari kata akur. Hampir setiap hari terdengar, kalau mereka berdua ini ribut, saling teriak-teriak, keluar kata-kata kasar, sampai cukup sering juga terjadi KDRT oleh suaminya. Nama istrinya adalah Kak Yanti. Kak Yanti belum memiliki anak, jadi mereka itu masih hidup berdua saja. Sedangkan keluarganya itu, tinggal di kota yang berbeda, cukup jauh. Suatu pagi, Syahri mendengar dari rumahnya, kalau Kak Yanti dan suaminya kembali bertengkar. Tapi kali ini, terdengar jauh lebih parah dari sebelum-sebelumnya, tentu membuat semua tetangga di situ keluar dan coba meleraikan mereka berdua. Bahkan suami Kak Yanti itu sudah memegang parang, sambil terus mengarahkan parang tersebut kepada Kak Yanti sambil memaki-makinya, dan itu parangnya cukup besar. Dia itu ngomong kayak gini, "Anjing kau ya. Dasar istri gak tahu diri. Ku bunuh kau." Mungkin karena udah gak tahan lagi, Kak Yanti ini gak terlihat takut saat itu. Bahkan cenderung seperti memaksa suaminya untuk membunuhnya. Itu yang bisa dirasakan oleh Hari. Mungkin hari ini melihatnya, sepertinya mungkin Kak Yanti ini udah capek kali ya dengan semuanya ini, udah terlalu sering berantem. Makanya dia itu sampai berani menantang suaminya buat ngebunuh dia. Tapi untungnya, semua tetangga di situ bisa melerai dan menenangkan keduanya. Mereka coba dipisahkan dulu untuk ditanya permasalahannya apa sih. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa berantemnya sampai sebesar ini? Dan coba dicari solusinya bersama. Setelah beberapa lama, gak ada kata titik temu gitu, dan akhirnya sang suami pun pergi. Katanya dia itu pengen menenangkan diri. Sedangkan Kak Yanti yang masih ditemani oleh beberapa kakak-kakak tetangganya yang lainnya udah dikontrakannya aja. Siang itu terasa begitu sepi, gak ada kegiatan berarti dari para warga. Sedangkan siang itu, Hari dan keluarganya pergi ke rumah neneknya untuk sekedar main. Kebetulan itu memang hari libur. Sekitar jam 8 malam, Hari dan keluarganya kembali pulang. Setelah beres-beres, Hari yang kamarnya itu ada di depan sempat ngeliat suami Kak Yanti itu pulang, masuk ke kontrakannya. Nah di situ, Hari coba memasang telinga betul-betul, coba mendengar ini apakah pertengkarannya ataupun peperangannya berlanjut. Tapi setelah beberapa lama gak ada suara pertengkaran, gak teriak-teriak nih, oh mungkin berarti udah baikan kali ya. Sekitar jam 11, Hari pun tidur, azan subuh pun berkumandang. Hari dan bapaknya bangun untuk bergegas ke masjid. Mereka buru-buru ganti baju, cuci muka, wudhu dan segera berlari ke masjid. Tetapi ketika mereka lari di depan kontrakan menuju ke arah masjid, mereka berdua ini melihat ada ceceran darah yang sangat banyak. Ceceran itu coba diikuti, dan ternyata ceceran itu berasal dari kontrakan Kak Yanti. Hari pun langsung teriak, "Tolong, tolong. Semuanya tolong." Teriakan Hari membuat semua warga bangun dan bergegas mendatanginya. Warga yang datang pun langsung berubah wajahnya ketika melihat ceceran darah yang begitu banyak tersebut. Secara otomatis, semua warga langsung berusaha mengikuti ceceran darah itu. Ada yang masuk ke dalam kontrakan, ada pula yang mengikuti darah menuju ke arah kebun seberang kontrakan tersebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang-orang yang ke dalam kontrakan berteriak histeris. Karena mereka itu melihat di dalam kontrakan Kak Yanti, lantainya sudah penuh dengan darah segar, yang tentu mengeluarkan bau anyir yang sangat kuat. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yanti ini Yanti. Orang yang menuju kebun, termasuk Hari, itu jauh lebih histeris. Mereka menemukan jenazah Kak Yanti yang sudah tergeletak di antara semak-semak, pakaiannya sudah penuh dengan darah. Lehernya juga sudah hampir putus, dan di perutnya tertusuk parang yang digunakan untuk membunuhnya. Sang suami sudah tidak ada di sekitar situ. Keluarga pun langsung melapor kepada RT, dan langsung menghubungi polisi. Ketika hari semakin terang, semakin ramai pula warga yang datang ke lokasi. Orang-orang dewasa mulai menutupi lokasi, dan menghalangi anak-anak untuk mendekat.
Sekitar jam 6 pagi, polisi sudah datang. Polisi melakukan tugasnya untuk mengamankan TKP. Dan Hari pun tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Dia lebih memilih untuk di rumah, karena dia merasakan mual dengan aroma anjir, dan juga dia masih kebayang-bayang melihat jenazah Kak Yanti. Siang harinya, namanya di kampung ya TKP itu makin ramai dengan warga. Karena warga-warga dari kampung sebelah pun pada datang semua. Setelah mendengar berita yang sudah tersebar dengan luas, mereka itu pengen melihat kejadian di situ, melihat polisi yang tengah bertugas seperti biasa. Selain ada orang-orang warga di situ juga ya, di mana ada keramaian, di situ pasti ada tukang jualan. Jadi di situ banyak orang-orang yang nonton sambil jualan. Malam pun datang. Para tetangga memutuskan untuk mengadakan tahlilan untuk mendoakan mendiang Kak Yanti. Tahlilan itu diadakan di halaman kontrakan. Nah, selama tahlilan, warga termasuk Hari dan bapaknya itu masih bisa mencium samar-samar bau anjir darah di sekitar lokasi. Padahal darah-darah itu sudah dibersihkan dan sudah disiram menggunakan minuman berkarbonasi yang terbukti ampuh menghilangkan aroma darah. Tapi ini masih bisa kecium. Aroma itu tentu membuat Hari jadi kembali teringat dengan apa yang dia lihat tadi pagi, hampir aja tuh dia muntah. Tetapi Hari terus konsentrasi untuk berpikir ke arah yang lain, supaya nggak mual. Setelah tahlilan, seluruh warga kembali ke rumah masing-masing. Hari juga memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamarnya, tapi sekitar 15 menit kemudian, bapaknya masuk ke kamar Hari. Bapaknya pun ngomong, "Kamu belum tidur? Buruan tidurlah. Bapak ada perasaan nggak enak." "Nggak enak gimana Pak?" Bapaknya pun nggak menjawab dan malah pergi begitu aja. Akibat perkataan bapaknya tersebut, Hari ini jadi makin nggak bisa tidur. Dia itu makin kepikiran dengan maksud omongan bapaknya. Maksudnya apa nih? Perasaan nggak enak tuh gimana? Sekitar jam setengah 11, Hari yang masih nggak bisa tidur, tiba-tiba aja mendengar pintu kamarnya itu diketuk. "Masuk aja Pak." Gak dikunci, tapi pintunya gak dibuka-buka juga, malah masih terus terdengar ketukan. Hari lalu jalan perlahan menuju pintu dan membukanya, dan ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali. Bahkan, lampu di ruangan tengah juga udah dimatikan. Di situ, Hari ini benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Padahal tadi dia itu dengar dengan jelas pintu kamarnya itu diketuk, dan gak ada juga suara langkah orang yang menjauhi pintu setelahnya. Hari yang bingung lalu jalan menuju ke kamar orang tuanya. Dia coba deketin telinga ke pintu orang tuanya, dan terdengar kalau bapaknya itu udah ngorok, yang tandanya bapaknya udah tidur dari tadi. Lalu, siapa yang ngetuk? Hari dibuat kebingungan, dia jalan kembali ke kamarnya, ditutup pintu kamarnya, dan ketika dia baru aja mau duduk di kasurnya, gagang pintu kamarnya bergerak perlahan. Seperti ada yang mau membuka pintu tersebut. Hari perlahan-lahan mendekati pintu. Dia berencana membuka pintu itu secara tiba-tiba, supaya tahu siapa yang ngerjain dia. Hari pun langsung membuka kunci dan pintunya, lalu lagi-lagi tidak ada siapapun. Hari kembali melihat sekeliling ruangan, tapi ternyata di samping meja makan yang ada di dapur, berdiri sesosok perempuan yang dia kenali. Sosok itu adalah sosok Kak Yanti. Kak Yanti berdiri mengarah ke arah Hari, di mana perutnya masih tertancap parang, sedangkan lehernya sudah hampir terputus. Di seluruh pakaiannya penuh dengan darah. Hari juga bisa mencium bau anjir darah, sama dengan aroma yang tadi pagi dia cium. Di situ, Hari hampir saja muntah, tapi tertahan, karena tiba-tiba sosok itu mulai menuju ke arah Hari, dan perlahan-lahan jalan ke arahnya. "Tolong, sakit, aku dibunuh suamiku." Badan Hari benar-benar lemas enggak karuan, seluruh bulu di tubuhnya mendadak berdiri. Dengan sisa-sisa tenaganya, Hari berusaha menggerakkan tubuhnya masuk ke dalam kamar. Tadinya dia itu berpikir untuk masuk ke dalam kamar orang tuanya, tapi buat menuju ke kamar orang tuanya, berarti dia harus melewati sosok itu. Hari pun masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintunya, dan langsung lari ke atas kasur menutupi tubuhnya dengan selimut sambil meringkuk. Suara gagang pintu pun terdengar kembali digoyang-goyang seperti ingin dibuka. "Tolong cari suamiku," suruh dia bertanggung jawab. Sosok itu terus meminta tolong dengan suara yang benar-benar menyayat hati, dan gagang pintu kamarnya masih aja terus-terusan berusaha dibuka. Setelah sekitar 10 menit, suara minta tolong dari sosok Kak Yanti itu tiba-tiba menghilang. Hari kembali menunggu, memastikan sosok itu udah gak ada.
Dan setelah memastikan itu sosok udah gak terdengar lagi, dia segera keluar kamar, menuju ke kamar orang tuanya. Dengan panik, Hari pun menggedor-gedor pintu orang tuanya, sampai enggak lama kemudian dibukakan, dan dia pun langsung masuk. Begitu masuk, bapaknya ini langsung berkata, "Udah, jangan cerita, tidur aja, besok kita baru cerita." Ya udah, Hari pun tidur di lantai dialasi selimut, sedangkan orang tuanya di atas kasur. Besok paginya, bapaknya ini baru cerita, jadi semalam saat tidur, bapaknya itu kebangun karena suara pintu kamar Hari yang ditutup dengan sangat keras. Bapaknya pun keluar, dan ternyata dia itu melihat kalau di depan pintu kamar anaknya itu ada sosok kakek Tips. Sosok itu tengah memegang pintu, sambil gagangnya itu digerak-gerakan. Sambil meminta-minta tolong, bapaknya lalu kembali masuk ke kamar, berwudu, dan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah 10 menit atau 15 menit, bapaknya kembali keluar, dan sosok Kak Yanti sudah menghilang. Pagi itu pula, ternyata warga sudah ramai berkumpul di depan kontrakan. Hari dan keluarganya yang penasaran ikut berkumpul. Ternyata, ada beberapa warga yang semalam juga didatangi oleh sosok Kak Yanti, terutama tetangga-tetangga kontrakannya. Mereka mendengar suara tangisan, teriakan, dan minta tolong dicarikan suaminya untuk bertanggung jawab. Warga pun menjadi panik, karena takut nanti malam ataupun malam-malam berikutnya akan kembali didatangi oleh sosok Kak Yanti. Tapi untungnya, siang harinya pihak RT sudah mendapatkan kabar dari kepolisian kalau suami Kak Yanti sudah berhasil ditangkap di rumah temannya yang lumayan jauh. Warga pun di situ sedikit tenang, walaupun masih ada rasa takut lah, apakah sosok Kak Yanti ini akan tetap muncul. Nah, malam pun datang, warga sama sekali enggak ada yang berani keluar rumah dari jam 9 malam. Malam itu, Hari dan keluarganya kembali mendengar suara tangisan yang sangat pilu, tapi itu terdengar cukup sayu-sayu, dan untungnya penampakannya itu enggak muncul lagi. Besok harinya, warga juga mengatakan mendengar suara tangisan dari sosok Kak Yanti, tapi enggak lagi meminta-minta tolong. Alhamdulillahnya, di malam berikutnya, suara itu sudah tak lagi terdengar, dan sosok Kak Yanti sudah tak pernah muncul.